Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan terkait tugas analisis ketersediaan sistem dukungan di Indonesia, terutama di Sumatera. Yang pertama anggota kelompok yaitu Paramita, terus ada saya sendiri, Nindika Syamita, yang ketiga nama Yuha, yang keempat Mezaluna, yang kelima adalah Nisa Fadila. Baik teman-teman, untuk mempersingkat waktu, silakan yang memulai pembahasan tentang topik pertama. Baik, yang pertama ada unit layanan disabilitas di daerah Sumatera. Selanjutnya, oke, unit layanan disabilitas yang ada di daerah Sumatera yaitu ada eh, unit layanan disabilitas ULD atau kantor layanan disabilitas dapat ditemukan di beberapa daerah di Sumatera. Di antaranya adalah UPTD, Layanan Disabilitas dan Pendidikan Inklusif LDPI di Kota Padang, kantor layanan disabilitas kantor layanan disabilitas Unit Pusat Layanan Autis Provinsi Sumut. Selain itu, Disnaker Medan juga membentuk unit layanan disabilitas ketenagakerjaan. Penjelasan pada masing-masing unit layanan disabilitas yang ada di Sumatera. Yang pertama ada UPTD, Layanan Disabilitas dan Pendidikan Inklusif LDPI Kota Padang. Lembaga ini yang dimiliki oleh pemerintah Kota Padang menyediakan layanan bagi warga Kota Padang, khususnya di bidang disabilitas dan pendidikan inklusif. LDPI berlokasi di Jalan Kampung Jamba, Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Kuranji. Yang kedua ada USU, Kantor Layanan Disabilitas USU atau Universitas Sumatera Utara menyediakan kantor layanan disabilitas untuk mendukung mahasiswa difabel dalam studi mereka. Kantor ini menyediakan fasilitas dan materi pembelajaran yang diperlukan. Jadi kalau misalnya di USU itu khusus untuk mahasiswa USU saja ya teman-teman. Yang ketiga ada UPLA atau Unit Pusat Layanan Autis Provinsi Sumut. Unit ini sudah beroperasi dan melayani peserta didik dengan kebutuhan khusus terkait autisme. Jadi unit pusat layanan autis ini khusus untuk anak autis. Jadi semua tenaga kerjanya yaitu uh, ahli ahli untuk disabilitas autis. Selanjutnya itu ada ULDK, Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan atau Disnaker Medan. Disnaker Medan telah membentuk ULD untuk membantu penyandang disabilitas dalam mencari informasi terkait. Selanjutnya. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya terkait pusat sumber. Pusat sumber yaitu yang ada di Sumatera, yaitu yang pertama ULD, itu tentang unit layanan disabilitas. ULD merupakan sebuah wadah yang menyediakan layanan dan fasilitas untuk penyandang disabilitas seperti yang dikemukakan oleh Gubernur Sumatera Barat, yaitu Pak Mahyildi, membuka acara secara resmi pada launching ULD Sumatera Barat di halaman kantor Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat pada hari Senin pagi tanggal 23 September 2024. Yang selanjutnya yaitu terkait BPMP, itu tentang Balai Penjamin Mutu Pendidikan Provinsi Sumatera Utara. Seperti yang dilakukan pada tahun 2024 dilaksanakan berupa mengumpulkan data terkait kapasitas satuan pendidikan dalam memberikan layanan pendidikan yang layak bagi anak berkebutuhan khusus di Provinsi Sumatera Utara. Selanjutnya terkait sekolah luar biasa di Kota Payakumbuh, misalnya di SLB Negeri Center Payakumbuh di Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan, Kelurahan Balai Betung, Kecamatan Payakumbuh Utara diresmikan sebagai pusat sumber pelayanan bagi anak berkebutuhan khusus. Baik,
Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Selanjutnya adalah tentang sekolah khusus atau luar biasa di Pulau Sumatera. Dapat dilihat dalam layar presentasi, di sini terdapat 7 provinsi yang berada di Pulau Sumatera. Kita bisa lihat bahwa Sumatera Selatan memiliki total sekolah bagi TK, SD, SMP hingga SMA memiliki 114 SLB. Kemudian Provinsi Lampung dengan jumlah 95 SLB, Provinsi Aceh dengan jumlah 206 SLB, Sumatera Utara dengan 177 SLB, Sumatera Barat dengan 519 SLB, Riau dengan total 158 SLB dan Jambi 69 SLB. Dapat kita lihat di sini provinsi dengan jumlah paling banyak SLB-nya adalah di Provinsi Sumatera Barat dan yang paling sedikit di Provinsi Jambi. Data ini bersumber dari data pendidikan Kemendikbudrismen. Pada data gambar sebelumnya menunjukkan adanya ketimpangan ketersediaan sekolah luar biasa di berbagai provinsi di Pulau Sumatera. Provinsi Sumatera Barat secara signifikan memiliki jumlah SLB terbanyak, yaitu 519 sekolah, yang terdiri dari semua jenjang dari TK hingga SMA, atau dari TKLB sampai dengan SMLB. Hal ini mengindikasikan bahwa pemerintah di Sumatera Barat memiliki komitmen yang kuat terhadap pendidikan inklusif, serta adanya kesadaran dan kepedulian tinggi terhadap pemenuhan hak anak berkebutuhan khusus. Sebaliknya, provinsi seperti Jambi, Sumatera Selatan, dan Lampung memiliki jumlah SLB yang jauh lebih sedikit. Hal ini menunjukkan bahwa akses terhadap layanan pendidikan khusus masih terbatas di wilayah provinsi tersebut. Timbangan ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor seperti minimnya anggaran pendidikan untuk ABK, kurangnya tenaga pendidik khusus, atau lemahnya advokasi dan perencanaan dari pemerintah daerah. Ketidakseimbangan ini perlu menjadi perhatian khusus karena setiap anak, termasuk ABK, memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan sesuai dengan kebutuhannya. Jika akses SLB tidak merata, maka akan terjadi diskriminasi tidak langsung terhadap anak-anak yang tinggal di daerah dengan fasilitas terbatas. Selain itu, keterbatasan jumlah SLB juga bisa menyebabkan kepadatan siswa, kualitas pembelajaran yang menurun, serta keterbatasan layanan, intervensi, dan terapi yang seharusnya menyertai pendidikan ABK. Baik, yang selanjutnya ialah dunia usaha dan dunia industri yang akan dibahas oleh Paramita. Ya, lanjut untuk pembahasan selanjutnya itu bagaimana untuk pendidikan berkebutuhan khusus di dunia usaha dan industri. Dari beberapa sumber ini ada kaitan irisannya dengan pendidikan. Jadi di salah satu pendidikan di sekolah luar biasa SLB 1 Payakumbuh ini ada pelatihan kewirausahaan. Jadi kewirausahaan ini tidak hanya di sekolah-sekolah reguler saja, tapi ada juga di kegiatan di sekolah SLB. Nah, di sini tujuannya untuk mengembangkan program industri kreatif bagi anak-anak berkebutuhan khusus melalui pelatihan kewirausahaan, pembimbingan, dan penyediaan fasilitas. Program ini juga bertujuan untuk menghubungkan anak berkebutuhan khusus dengan komunitas lokal dan pelaku usaha, menciptakan kolaborasi yang mendukung keberlanjutan usaha kreatif mereka. Jadi di sini anak ABK pun memiliki peluang yang sama dengan teman-temannya yang peserta didik reguler gitu ya. Sumber ini diambil dari jurnal Mulyati 2024 implementasi konsep school well-being dalam pembelajaran untuk meningkatkan kesejahteraan siswa di sekolah dasar, kegiatan positif jurnal pengabdian. Jadi di sini juga langkah yang baik ketika adanya dari dini, dari kecil itu mereka sudah dilatih kewirausahaan. Next ya. Lanjut di sini sumbernya dari jurnal dari web
web Yayasan Ramah Anak itu ada berita tentang pemberdayaan UMKM oleh Yayasan Rumah Ramah Anak Berkebutuhan Khusus atau RRABK di Sumatera Utara. Nah, Yayasan RRABK ini mendukung orang tua ABK untuk mendirikan usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM sebagai upaya pemberdayaan ekonomi keluarga. Inisiatif ini bertujuan untuk meningkatkan kemandirian ekonomi keluarga ABK. Jadi mereka punya jalan juga di dunia ekonomi kreatif. Oke, lanjut Kak. Yang terakhir ini ada dari berita Sumut Antar News. Jadi di sini berita lokal ya. Ini beritanya tentang pemberdayaan pramuniaga disabilitas oleh Yayasan Gria Bina Karya di Sumatera Utara. Jadi Yayasan Gria Bina Karya ini memberdayakan 5 orang disabilitas dalam operasional minimarket, memberikan pelatihan dan kesempatan kerja bagi ABK untuk berkontribusi di sektor retail, karena mungkin banyak juga masyarakat yang masih memandang sebelah mata anak-anak ABK ini gitu kan. Sedangkan anak-anak ABK ini ketika mereka dewasa, mereka sudah mengikuti seperti terapi dan akhirnya mereka bisa sembuh, ini harusnya memiliki peluang yang sama seperti kita, bahwasanya ya peluang kerja itu mereka juga bisa mendapatkan peluang yang sama gitu, mau di bidang apapun. Jadi tidak ada diskriminasi gitu. Oke, akan selanjutnya topik selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Kana. Oke, selanjutnya ada organisasi masyarakat sipil. Next. Nah, di sini organisasi masyarakat sipil itu merupakan sistem dukungan organisasi terhadap anak berkebutuhan khusus yang ada di Sumatera Barat. Itu bisa berupa kerjasama dengan lembaga swadaya masyarakat atau LSM, atau juga organisasi masyarakat sipil lainnya untuk meningkatkan kualitas pendidikan inklusif. Kemudian beberapa bentuk dukungan yang bisa diberikan, misalnya ada layanan asesmen, kemudian ada pengembangan program yang sesuai dengan kebutuhan ABK seperti program kompensatorik dan juga program transisi. Ada juga peningkatan kompetensi guru dalam menangani ABK melalui pelatihan dan juga workshop. Selanjutnya ada pengadaan sarana dan juga prasarana yang dibutuhkan anak berkebutuhan khusus dalam proses pembelajaran. Contoh dari organisasi masyarakat sipil yang dapat menjadi mitra dalam pengembangan pendidikan inklusif, misalnya LSM tadi, kemudian ada organisasi profesi seperti organisasi guru atau organisasi tenaga kesehatan, juga dapat menjadi mitra sekolah dalam meningkatkan kompetensi guru dan juga tenaga pendidikan. Ada juga rumah sakit. Nah, rumah sakit ini juga bisa menjadi mitra sekolah dalam menyediakan layanan kesehatan dan terapi bagi anak berkebutuhan khusus. Nah, ini diambil dari website link organisasi masyarakat sipil yang ada di Sumatera Barat. Kemudian selanjutnya ada program transisi. Di sini program transisi ini ada ketersediaan dan juga bagian deskripsi ya. Yang pertama ada Sumatera Barat. Nah, contohnya ada gerakan transisi PAUD ke SD yang menyenangkan, yang juga dilandasi oleh beragam kebijakan tentang pengelolaan dan pembelajaran di satuan pendidikan. Salah satu diantaranya adalah kebijakan tentang PPDB atau penerimaan peserta didik baru, juga masa pengenalan lingkungan sekolah, capaian pembelajaran, serta forum komunikasi PAUD. Kemudian yang kedua itu ada Sumatera Utara. Dari Sumatera Utara melakukan advokasi dan juga pendampingan kebijakan dan produk pembelajaran transisi PAUD ke SD kepada 33 daerah kabupaten atau kota di Provinsi Sumatera Utara.
selanjutnya. Oke, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.